Kopi kenapa? Oh, kopi. Hah? Kopi. Hah? Ya, kopi kata lu. Saya enggak ada di. Kopi kan? Kopi kamu tuh. Buat dia tuh. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus al-mursyiduna fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifullah Masrul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid Yai Haji Saleh Anwar Saifur Rijal, Kiai Haji Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Hitami, dan pemangku manakib pada pagi hari ini Bapak Haji Sutrisno, dan para ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifullah Masrul qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain dalam kitab Fadhailus Syuhur mengartikan huruf yang ketiga dalam bulan Sya'ban, yaitu huruf ba dengan arti barzakh, artinya dinding atau sekat. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya barzakh atau dinding atau sekat, alam barzakh itu sebagai pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi setelah kita habis masa kontrakan kita di dunia, kita akan melalui alam barzakh lalu ke alam akhirat. Jadi alam barzakh tengah-tengah, menjadi dinding, menjadi sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahula bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada kata orang-orang yang beriman, berarti ayat ini diturunkan di kota Madinah. Kalau ya ayyuhan nas di kota Mekah, karena pada saat itu orang-orang di Madinah sudah sebagai kaum muhajirin menyambut Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, ikutilah, wajib patuh kepada Allah dan Rasulmu apabila Rasulmu menyuruh kepada kebaikan. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah itu mendinding antara diri manusia dengan hatinya. Ya, jadi
Allah itu mendinding antara diri manusia dengan hatinya, seperti ilustrasi tadi, alam dunia dan alam akhirat. Di tengah-tengahnya ada alam barzah. Begitupun Allah berada di antara diri kita dengan hati kitanya saja yang tidak merasakan eksistensi Allah, kehadiran Allah. Ya. Bahkan dikatakan oleh pengarsa Abah di dalam kitab Fadhailus Syuhur bahwasanya kedekatan Allah itu lebih dekat daripada telinga dengan pendengarannya, lebih dekat daripada mata dengan penglihatannya, lebih dekat hidung dengan penciumannya, lebih dekat lidah dengan rasanya. Itu. Jadi Allah sedekat itu dengan kita, kitanya saja yang tidak merasa. Apakah kita bisa melihat Allah? Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah engkau bisa melihat Tuhan? Tentu bisa. Bagaimana aku menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat, yang tidak bisa aku rasakan eksistensi Allah, eksistensi Tuhan? Bagaimana? Kan syarat beribadah kepada Allah, menyembah Allah, syaratnya harus makrifat dulu kepada Allah, kenal dulu sama Allah, sampai dulu kepada Allah, kenal dulu, baru kita bisa beribadah kepada Allah. Syarat dari itu semua, kalau kita mau merasakan eksistensi Allah, kehadiran Allah, syaratnya adalah melalui proses talqin dzikir dengan dimasukkan kalimat la ilaha illallah. Itu syaratnya. Kalimat la ilaha illallah yang seperti apa? Dalam Miftahus Sudur pasal 1 dijelaskan, min qalbi bisyarti akhdiha min qalbi taqiyin naqiyin mimma syallah. Syaratnya kalau pengen mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu harus melalui syekh mursyid yang hatinya suci, yang hatinya bening, yang hatinya bersih daripada selain Allah. Jadi tidak terhalang oleh surga, tidak takut kepada neraka. Jadi hidupnya hanya Allah, makhluk masih Allah. Kalau makhluk dalam kitab Tijanud Darori itu definisi makhluk masih Allah, apa-apa yang selain Allah. Jadi semua yang selain Allah itu adalah makhluk, baik itu surga, neraka, ya, itu semuanya makhluk karena merupakan ciptaan Allah. Jadi pintu gerbang terbesarnya tadi adalah talqin dzikir. Untuk kita bisa merasakan eksistensi Allah, kehadiran Allah, untuk kita bisa beribadah kepada Allah, pintu gerbangnya talqin dzikir. Untuk kita bisa wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Karena Imam Yazid Al-Bustami mengatakan bahwasanya orang yang wusul kepada Allah itu ada 3 keadaan. Keinginannya bersama Allah, kesibukannya bersama Allah, dan kembalinya kepada Allah. Jadi usul kepada Allah, sampai kepada Allah itu bukan dengan mata, bukan dengan kaki, tapi dengan hati. Apabila kita ingat kepada Allah, berarti kita sampai. Jadi ingat sampai. Jadi bukan datang ke pengarsa Abah ditalkin, dikir, pengen dimudahin segala urusan, pengen. Jadi ada hajatnya, walaupun zikir ini sudah memasuki itu semua, sudah dapat itu semua. Dengan kita berzikir, fafihil fathu wa fihil talabu wa fihil qada'ul hawaij. Dengan zikir segala sesuatu akan terbuka. Pintu yang tadinya tertutup, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tiba-tiba terbuka. Segala sesuatu pasti akan terbuka dengan zikir. Di dalam kitab Miftahus Sudur dijelaskan, akan terbuka.
yang lagi ada kesusahan, yang lagi ada masalah, terbuka dengan zikir. Wa fihi talabu fa fihi al-fatu wa fihi talabu, akan di dalam zikir terdapat semua permohonan. Kalau bahasa pengersa Abah, doa mah minta, zikir mah datang. Kita tidak datang di Manakiban pagi hari ini, tidak mungkin kita dapat dadar gulung. Minta ke Pak Ali, Pak Ali titip dadar gulung 5 dari rumah. Kata Pak Ali, nggak tahu ini masih sisa apa enggak. Ini baru minta, tapi kalau yang datang pasti dapat. Alhamdulillah. Tadi pintu gerbangnya adalah talqin dzikir. Akan terbuka segala sesuatu. Jadi bukan kita berzikir ingin dimudahkan segala urusan, karena itu bonus. Takutnya zikir kita hanya sampai ketika masalahnya selesai, zikirnya udah. Ketika ada kesusahannya hilang, zikirnya udahan, khotamannya udahan. Jadi kita berzikir kepada Allah, sampai kepada Allah. Wa fil qadaul hawaij, akan terpenuhi segala kebutuhan, mau apa tidak mau apa, kata pengarsa Abah zikir. Tapi zikirnya jangan mengharapkan imbalan. Seperti kemarin kita sholat Hizbus Sa'ban mendapatkan 100 malaikat, tapi kita niatnya bukan untuk 100 malaikat. Itu bonus. Takutnya ibadah kita hanya sampai 100 malaikat, tidak sampai kepada Allah. Itulah alhamdulillah kita dibimbing oleh guru mursyid kita, pengersa Abah Aos, untuk bisa sampai kepada Allah. Ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Tidak akan sampai orang yang sampai kecuali bersama-sama dengan orang yang sampai. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.